menerima siapapun akan memberikan input kepada penegakan hukum pemberantasan korupsi khususnya di Kalkovid ini, termasuk bantuan sosial di Kemensos, termasuk kepada siapapun, termasuk yang dipertanyakan kepada keberadaan saudara Gibran Rakabuming gitu ya. Tentu semua info itu kami akan filter nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenaan tersebut ada buktinya atau tidak, itu semua akan kami tidak lanjut. Kenapa sih uang dana bantuan sosial dan bencana saat ini adalah bencana yang mungkin 100 tahun, dalam 100 tahun baru saat ini kita menghadapi seperti ini ya. Jadi di dalam undang-undang ini memang dalam hal tertentu untuk pidana memang demikian. Untuk hal-hal tindak pidana tertentu yang sangat tingkat kejahatannya sangat tinggi, kita akan menjatuhkan pidana-pidana tambahan pemberat. Istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan. Kemana arahnya tuh kalau lewat Sritex misalnya. Jadi kita semua berharap, saudara-saudaraku, sekecil apapun kasus korupsi itu harus diumumkan secara transparan. Apalagi kasus besar begini, kasus besar. Nggak mungkin hanya melibatkan 1-2 orang, nggak mungkin. Ini banyak yang nikmati. Karena Pak Lurah kasih sinyal, maka mensosnya nyari carik desa itu. Terus ya udah, begitulah pembagian arogansi itu. Ini semuanya karena ambisi, dan ambisi tidak bisa dihalangi karena dianggap bahwa kalau ambisi tidak dipastikan hari ini, ambisi untuk dinasti hari ini tidak dipastikan, maka 2024 sebuah dinasti akan lenyap. Jadi demi itu keangkuhan dan ketamakan itu bersatu. Apakah ini tidak bisa dikatakan ada kerugian negara? Karena negara itu tadinya ingin memberikan kepada masyarakat yang berhak itu seharga 300.000. Banyak sekali yang sudah komplain bahwa sardennya gitu kan ya, sardennya bukan sarden yang seharga seperti itu, bahwa yang kami terima ternyata tidak 300. Ini kan ada kerugian negara karena negara merasa harusnya memberikan paket sembako itu, paket bantuan itu seharga 300.000, tetapi diterima oleh maknya bukan 300.000. Mengapa? Karena fakta integritas tersebut tidak mencantumkan hukuman dan atau sanksi apa yang akan dikenakan apabila kenyataannya pejabat tersebut ternyata melakukan tindakan yang bertentangan dengan fakta tersebut. Untuk korupsi menurut saya, si pejabat atau menteri atau TNI, hakim, anggota DPRD, kepala daerah semua tingkatan, pengurus atau pegawai BUMN harus setuju untuk dihukum mati atau paling tidak dimiskinkan dirinya dan atau keluarganya apabila tertangkap melakukan hal yang berbau korupsi. Seyogyanya, pasal tersebut tercantum dalam perjanjian fakta integritas sehingga bisa menjadi deteren pencegahan terhadap keinginan melakukan tindak pidana korupsi. Waktu saya bekerja di Shell, Citibank, American Express, saya diwajibkan menandatangani perjanjian conflict of interest atau konflik kepentingan yang hukumannya sangat serius apabila diketahui melanggar perjanjian tersebut. Dengan demikian, mungkin ini dapat mencegah terjadinya korupsi yang sudah tak terbendung lagi. Bapak Presiden yang terhormat, saya mohon maaf menyampaikan ini, tapi kalau saja Bapak Presiden berani melakukannya, dan saya yakin Bapak berani, Bapak akan dikenang sepanjang masa sebagai Presiden yang betul dan sungguh mencegah terjadinya korupsi dan dapat diangkat sebagai Bapak Anti Korupsi Republik Indonesia. Maaf, saya menulis surat terbuka ini dengan maksud dan tujuan yang baik, karena benar, sudah letih membaca segala tantangan yang Bapak Presiden hadapi dalam memberantas korupsi di Republik tercinta kita ini. Hormat kami, Peter F. Gonta, mantan Dubes Indonesia untuk Polandia. Dan kembali lagi pada kasus Gibran Rakabuming yang terseret kasus korupsi bansos ini, kata KPK. Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut terlibat skandal korupsi bansos COVID-19. Dalam laporan investigasi majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas PLT jurubicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan akan mendalami setiap informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi. Pihaknya memastikan setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa. Dan semua akan dibuka saat proses persidangan. Ali mengatakan,
Penyidik masih akan melengkapi bukti data dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Dia menambahkan, saat ini proses penyelesaian berkas perkara kasus itu masih terus berlangsung. Namun demikian, tentu terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini karena semua akan terbuka pada waktunya nanti ketika proses persidangan yang terbuka untuk umum. PDIP belum tahu kabar Gibran terseret kasus dari Bansos. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terseret Bansos. Hendrawan juga akan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi Bansos yang disangkakan pada mantan Mensos Juliari Batubara itu mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020. Sementara itu, anggota DPR fraksi PKS Mardhani Alisera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal Bansos hingga ke hulunya. Dia menyebut semua fakta harus dibuka, termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki. Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat, hukum mesti adil ke atas dan ke bawah. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 5 orang tersangka sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari serta 2 pejabat PPK Kemensos, Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sebagai pihak terduga pemberi adalah Ardian, IM, dan Hari Sidabuke yang merupakan pihak swasta. Dalam OTT kasus dugaan suap program Bansos COVID-19, KPK mengamankan barang bukti uang 14,5 miliar rupiah dengan pecahan uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu disimpan dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Kasus ini berawal dari adanya pengadaan Bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial atau Kemensos tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun. Kemudian ada 272 kontrak dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari Batubara menunjuk Matius dan Adi Wahyono sebagai pejabat membuat komitmen PPK untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS, yaitu Matius. Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS dan AW atau Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket per Bansos. Demikian kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK pada Minggu 6 Desember 2020. Terkait hal itu, pada Mei hingga November 2020, Matius dan Adi membuat kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan, diantaranya Ardian, Hari, dan juga PT Raja Wali Parama Indonesia atau RPI yang diduga milik Matius. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan yang juga diduga diketahui Juliari dan disetujui oleh Adi Wahyono. Selain itu, Juliari juga diduga menerima suap sebesar 17 miliar rupiah. Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, Juliari diduga menerima uang sebesar 8,2 miliar, sedangkan periode kedua, Juliari diduga menerima uang 8,8 miliar. Gibran diduga terseret kasus korupsi Bansos. Andi Arief mengatakan, Jokowi tahu apa yang harus dilakukannya. Partai Demokrat Andi Arief kembali menanggapi polemik kasus korupsi dana Bansos COVID-19 dan kali ini nama anak sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka diduga ikut terseret ke dalam kasus yang menjerat Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, Andi Arief menanggapi pemberitaan yang menyinggung nama Gibran dan partai politik yang menaunginya PDIP. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag? Begitulah tweet Andi Arief pada Minggu 20 Desember. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara menyewa jet pribadi, menyambangi kantong-kantong PDIP termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran. Dalam cuitannya itu, Andi Arief menurutkan jika Juliari menyambangi partai berlogo kepala banteng tersebut untuk menyerahkan upeti. Dalam cuitan terpisah, Andi Arief juga mengatakan jika ada nama Gibran dalam skema tersebut, dia lantas menyinggung nama Presiden Joko Widodo. Jika benar Gibran ada dalam skema bancakan pengadaan Bansos, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang harus dia lakukan. Dan hingga berita ini dimuat, belum diketahui secara pasti kasus yang menyeret nama Gibran tersebut. Namun nama Gibran pun kini masih menjadi trending Twitter. Dalam laporan investigasi Tempo, Gibran disebut diduga merekomendasikan PT Stritex untuk ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial. Pikiran Rakyat masih berupaya meminta tanggapan dari pihak Gibran Rakabuming Raka dan PT Stritex terkait dengan kabar tersebut. Skandal Bansos Gibran, putra Jokowi, jumpa pers di Solo pagi tadi. Nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut dalam skandal korupsi bantuan sosial dalam laporan investigasi majalah Tempo.
Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos. Menanggapi hal itu, Gibran menggelar jumpa pers di Solo, Jawa Tengah pagi tadi.